Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Dekar. Kali ini kita akan membahas soal dasar yang harus kalian kuasai tentang materi hukum Newton atau dinamika partikel. Sebuah balok bermasa 5 kg diletakkan di atas lantai licin, kemudian diberi gaya arah horizontal sebesar 10 Newton selama 5 detik. Tentukan A. Percepatan yang dialami oleh benda. B. Kecepatan detik ketiga. C. Kecepatan detik ke-10. D. Jarak yang ditempuh selama 3 detik pertama. Dan E. Jarak yang ditempuh selama 10 detik pertama. Baik, itu soalnya. Untuk menjawab soal dinamika partikel, langkah pertama menggambar diagram bebas benda tersebut. Kita akan mulai menggambar. Lalu gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ada gaya berat juga ya. Karena ada berat, benda menekan lantai, maka lantai pun memberikan gaya normal pada benda yang arahnya tegak lurus bidang permukaan. Sudah kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ada 3 buah gaya. Yang pertama gaya F, kemudian ada berat benda, dan gaya normal. Untuk yang A, kita mencari percepatan yang dialami benda. Untuk mencari percepatan pada sebuah benda yang diberi gaya, maka kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sebelum menjawab, maka kita harus tahu dulu benda ini yang bermassa M, ini kemana arah percepatannya. Benda ini ada di atas lantai datar yang licin, maka kalau ditarik dengan gaya F, maka benda ini akan bergerak mengikuti lintasan dari lantai yang datar, berarti bergerak horizontal. Maka A-nya berarah horizontal juga. Tinggal jumlahkan gaya. Kita lihat bahwa A-nya searah bidang datar, maka kita akan cari gaya-gaya yang arahnya ke arah horizontal. Karena A-nya ke kanan digambar, maka kita akan menyatakan untuk gaya yang ke arah kanan bernilai positif, yang ke arah kiri bernilai negatif. Ada gaya F ke arah kanan, tentu kita jumlahkan F. Lalu gaya apa lagi? Yang ke kanan sudah F saja, dan yang ke kiri tidak ada, berarti ya sudah, hanya F yang bekerja, yang mempengaruhi percepatan pada benda M ini. Lalu ada gaya berat, W. Apakah gaya berat memberi kontribusi pada percepatan benda ke arah horizontal? Tentu tidak, berarti W ini tidak usah dijumlahkan. Kemudian gaya normal juga ke arah atas. Apakah gaya normal memberi kontribusi mempercepat benda ke arah kanan? Tidak, maka W dan N tidak usah dijumlahkan. Maka F sama dengan M dikali A. A sama dengan F dibagi M, di mana F-nya adalah 10 Newton dan masanya 5 kg. Sehingga kita peroleh nilai percepatan pada benda ini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, mudah kan? Soal di poin B ditanyakan adalah kecepatan detik ketiga. Benda ini ketika diberi gaya maka mengalami percepatan. Berarti kalau punya percepatan, dia geraknya adalah GLBB. Bagaimana untuk mencari kecepatan? VT sama dengan V0 plus AT. V detik ketiga adalah V0. Berapa V0-nya? Benda ini di soal diletakkan, berarti V awalnya adalah 0 ditambah A. Percepatannya tadi di poin A 2 meter per sekon kuadrat dikali T. Kita ingin tahu detik ketiga. Maka kita jumlahkan 0 ditambah 2 kali 3, 6 meter per
sekon. Nah, berarti kecepatan detik ketiga adalah 6 meter per sekon. Lalu bagaimana untuk poin C? Untuk yang C, kita mencari kecepatan atau V detik ke-10. Bagaimana mengerjakannya? Apakah sama dengan yang B? Langsung dimasukkan T-nya 10? Hati-hati ya. Gaya ini bekerja selama 5 detik. Jadi T-nya selama 5 sekon. Artinya, benda ini akan mengalami GLBB dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 5 detik. Kenapa? Karena gayanya hanya bekerja selama 5 detik saja. Berarti, begitu detik ke-6, apakah masih ada percepatan? Tentu sudah tidak ada percepatan karena gayanya sudah tidak ada. Kalau gaya tidak ada bagaimana? Kita kembalikan kepada hukum 1 Newton. Jumlah gaya sama dengan 0, 2 kemungkinan. Benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB. Detik ke-6, ke-7, dan seterusnya. Kecepatannya konstan, yaitu sama dengan kecepatan detik ke-5 yang diperoleh selama diberi gaya. Jadi mencari detik ke-10, tidak langsung masukkan T-nya 10, tetapi cukup sampai detik ke-5 T-nya. V T sama dengan V0 plus AT. Sehingga V, nah ini tidak 10, tapi cukup detik ke-5 saja. V0-nya 0, ditambah A-nya 2 meter per sekon kuadrat, T-nya 5 sekon. Dapatlah V detik ke-5 sebesar 10 meter per sekon. Nah, sekarang 2 poin lagi D dan E saya akan kerjakan juga, tetapi saya akan hapus dulu yang jawaban ini ya. Baik, yang D kita akan mencari berapa jarak yang ditempuh selama 3 detik pertama gaya bekerja. Nah, bagaimana menjawabnya delta S? Kembali, karena tadi benda ini mengalami GLBB, maka kita akan menggunakan persamaan jarak untuk GLBB ya. Delta S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat ya, 0 T-nya detik ketiga ditambah setengah 2 meter per sekon kuadrat dikali T kuadrat, T-nya 3 sekon kuadrat. Maka kita peroleh delta S sama dengan 0 ditambah setengah kali 2, 1, 3 kuadrat 9. Maka ini dapat 9 meter. Sehingga delta S 9 meter. Nah ini ya. Jadi ketika benda ini didorong, 3 detik awal dorongan, benda ini berpindah sejauh 9 meter. Kemudian yang E, mencari perpindahan juga sama, delta S ya. Hanya dia ingin tahu selama 10 detik didorong, itu dia akan bergeser sejauh apa. Nah, apakah mengerjakannya sama dengan yang D? Hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena gaya ini tadi kita ulang bekerja hanya selama 5 detik. Artinya benda ini hanya mengalami GLBB selama 5 detik awal. Setelah itu dia ber-GLB. Saya akan buat sketsanya. Anggap saja bahwa benda ini bergerak selama 10 detik sampai sini. Tetapi 5 detik awal kita bagi 2. Ini adalah GLBB ya, selama 5 sekon. Dan kemudian di sini ber-GLB selama 5 sekon. 5 detik awal dia ber-GLBB. GLBB. Perpindahannya delta S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0, 5 detik tambah setengah kali 2 dikali T-nya 5 kuadrat. Oke, dapat hasilnya adalah 25 meter. Ini delta S 1. Lalu 5 detik berikutnya itu sudah ber-GLB. Maka rumus GLB untuk perpindahan ya cuma satu ya, delta S sama dengan V dikali T. V-nya V yang mana? Nah, V ini adalah kecepatan ketika ber-GLB. Tadi di poin C ya, yaitu 10 meter per sekon dikali T-nya 5 sekon. Sehingga diperoleh delta S-nya sebesar
50 meter. Totalnya berapa? Berarti selama 10 detik. Ini adalah delta S. Total sama dengan delta S1 tambah delta S2, yaitu 25 meter ditambah 50 meter atau 75 meter. Nah, mudah sekali kan ya? Demikian pembahasan soal yang ini. Mudah-mudahan kalian paham ya.